Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh. Sahabat Kaltim Pos dimanapun berada yang telah bergabung dalam platform media sosial Kaltim Pos, YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Kita berjumpa kembali dalam Kaltim Pos Talkshow menyambut Ibu Kota. Talkshow kali ini merupakan seri yang ke-37 dari rangkaian kita mendiskusikan berbagai persoalan menyangkut Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Dan pada sore hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang saya kira sangat istimewa. Bisa dibilang ini narasumber 2R, dua rektor tinggi ternama di Kalimantan Timur. Baik, kita sapa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Mas Jaya, MSI, Rektor Universitas Mula Warman, sekaligus tim ahli dalam struktur tim transisi Ibu Kota Negara. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Mas Jaya, apa kabarnya? Pak Ajit, Kurniawan, selamat sore. Pertama-tama, Rektor Uniba semuanya. Pertama-tama kami dari Kaltim Pos termasuk warga di Balikpapan tentu bangga dan menyampaikan selamat atas masuknya nama Prof. Mas Jaya dalam tim transisi IKN yang menjadi representasi pikiran-pikiran masyarakat Kaltim yang nanti mungkin akan dicatatkan dalam dokumen perencanaan oleh Mas Jaya dan teman-teman di tim ahli. Baik. Siap. Sahabat KP, narasumber kita yang kedua sudah tidak asing lagi, sangat concern sekali mendiskusikan persoalan-persoalan IKN, dan baru saja kemarin juga telah bertemu dengan Kepala Badan Otorita IKN di Jakarta. Kita sapa Dr. Insinyur Isradi Zainal ST, MT, SH, MH, MM, Des, Aipu, Aseneng, Rektor Universitas Balikpapan, Sekjen Forum Rektor PI, sekaligus Direktur Indeks Survei Indonesia. Kapasitasnya banyak banget nih, jadi karena gelarnya panjang, maka analisisnya pun detail ini pasti, dan panjang. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Isradi, apa kabarnya? Selamat sore Pak Ajit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Prof. Mas Jaya, guru kami beliau ini. Siap. Banyak hal, termasuk pertemuan terakhir beliau selalu mengkanvaskan saya. Baik, dan Pak Isradi sudah kembali ke Balikpapan. Nanti kita akan coba korek ini. Oleh-olehnya sangat baik sekali karena pasti Pak Isradi karena sudah bertemu langsung dengan Kepala Badan Otorita pasti akan mendapatkan informasi yang terupdate lah untuk kita diskusikan pada sore hari ini. Baik, sahabat KP, sebelum kita berdiskusi dengan dua narasumber kita yang sangat istimewa pada sore hari ini, saya ingin sedikit menguraikan point of view dari diskusi kita, dan kita akan angkat tema tim transisi IKN, tim transisi dari Kaltim untuk akselerasi Ibu Kota Negara. Sahabat Kaltim Pos, kita mengetahui bersama bahwa tim transisi IKN telah efektif bekerja setelah Mensesnek mengeluarkan keputusan nomor 105 tahun 2002 tertanggal 28 April 2022. Jadi kurang lebih sudah 2 minggu setelah surat keputusan itu dikeluarkan. Dan tentu ada yang melatar belakangi mengapa tim transisi IKN ini dibentuk, ya karena Badan Otorita IKN belum terbentuk secara lengkap. Dan kita mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab tim transisi IKN ini sangat strategis, yakni mengatur persiapan, pembangunan, hingga pemindahan Ibu Kota Negara dan memiliki beberapa bidang koordinasi. Dan ini poin penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa salah satu target utama dari tim transisi adalah menyelesaikan dokumen perencanaan secara holistik dan terintegrasi, dan dokumen ini nantinya akan menjadi referensi tunggal dalam menjalankan persiapan,
pembangunan sekaligus pemindahan ibu kota negara. Dan kita tentu patut berbangga dua nama putra daerah asal Kaltim, yakni Gubernur Kaltim Pak Isran Nur masuk dalam struktur Dewan Penasehat. Kemudian narasumber kita pada sore hari ini yakni Prof. Mas Jaya, Rektor Universitas Mulla Warman masuk dalam struktur tim ahli pada tim transisi IKN. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana narasumber kita menyerap, meracik isu-isu lokal yang ada di Kaltim, kemudian mungkin nanti akan menjadi catatan dalam dokumen perencanaan yang akan menjadi pijakan perencanaan dalam persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Pak Isradi, saya ke tim transisi dulu ya. Pak Prof. Mas Jaya. Saya bertanya yang sederhana dulu, Prof. Mas Jaya, karena saya ketika menyelesaikan kuliah itu IP saya juga sederhana. Yang pertama ini Pak Mas Jaya ya, ketika Pak Mas Jaya mengetahui masuk dalam kepengurusan tim transisi IKN, pasti informasi ini dikomunikasikan paling tidak yang pertama kepada keluarga dan sivitas akademi. Apa yang disampaikan Prof. Mas Jaya? Oke, makasih Pak Kurniawan, Pak Isradi, Pak Rektor, dan teman-teman yang lain yang ikut join pada aktivitas sore hari ini. Terima kasih dilibatkan, dan ini memang saya diwanti-wanti nih sejak 2 hari lalu oleh Pak Rektor Uniba ini. Jadi Kanda harus siap ini, tidak boleh. Kalau perintah ya kita harus siap. Itu yang pertama. Jadi memang ini sesuatu juga yang sesungguhnya tidak disangka ya, atau tidak dibayangkan sebelumnya. Tetapi walaupun waktu sekira-kira pertengahan Ramadan kali ya, pas libur itu hari Jumat sama hari ini, ya saya nggak ngatur karenanya Jumat-Jumat semua ini, itu Pak saya kebetulan berada di Jakarta. Oleh sekretaris saya menginformasikan bahwa kepala otorita dan wakil serta rombongan akan ke Unmul ketemu Pak Rektor. Wah, ini ada apa ini? Artinya itu hari libur. Iya. Akhirnya udah, karena saya pikir kami paham bahwa sesuai dengan komitmennya Pak Jokowi bahwa kepala otorita dan wakilnya itu setingkat menteri lah, masa dia mau hadir kita tidak ada di tempat. Saya pulang, walaupun itu semestinya termasuk yang dikunjungi hanya 2, Pak Gubernur dengan saya waktu itu. Jadi diskusinya sederhana sekali, cuma tidak sampai ya kurang lebih 45 menit lah. Langsung pulang lagi di sore hari. Tapi di diskusi itu waktu mau pulang cuma dia menyampaikan ke saya, tolong Pak Rektor dibantu nanti. Itu aja. Itu aja. Nah, Informasinya seperti itu ya, Pak Mas Jaya ya. Itu dibantu aja. Menyampaikan bahwa Prof. Mas Jaya akan masuk dalam tim transisi. Enggak nyampaikan, cuma ya. Dan kami dengan Pak Rektor ini kan sudah membantu ini, artinya kami forum rektor baik secara regional Kalimantan maupun nasional itu sudah pada posisi ingin memberikan kontribusi sebagai posisi sebagai rektor yang membidangi SDM. Apalagi Pak Isradi konsen betul seperti yang Pak Kurniawan sampaikan. Jadi sangat kencang dia bicara IKN ini, termasuk banyak idenya. Jadi ya karena pernyataan itu ya kita, bahkan ada rumusan kami dengan Pak Isradi sampai 11 rumusan itu sebagai rekomendasi rektor Kalimantan. Yang saya sampaikan juga sama Pak Bambang dan Pak Dani. Akhirnya ya udah seperti itu. Nunggu enggak ada juga. Tiba-tiba muncul di media sosial bahwa sudah ada di Detikcom, ya itu ceritanya. Jadi masuk ya, akhirnya ya keluarlah itu keputusan Menteri Sekretaris Negara 105. Ya nama saya di dalam situ, yang saya juga
tidak tahu persis apa pertimbangannya, tapi yang pasti ya kita memang selama ini karena sejak ide pemindahan ibu kota negara, terutama desainnya, saya juga termasuk dilibatkan menjadi tim juri nasional bersama dengan Ridwan Kamil, beberapa ahli arsitektur, ada 9 orang. Nah, jadi mungkin di situ dilihat ada dari awal jadi sampai. Tetapi itulah ceritanya. Jadi diskusi dengan keluarga ya udah sampaikan aja bahwa kita di ini ya insya Allah segala kemampuan yang ada tentu didukung oleh teman-teman yang lain, apalagi adinda saya ini bagian dari yang punya link khusus ke saya itu tidak pernah dipanggil khusus Pak Bambang, tapi Pak Rektor Anu ini sudah dipanggil khusus lagi, dia diskusi. Jadi memang tidak masuk nama di dalam SK itu, tapi dia punya peran khusus. Jadi dititipkan oleh Pak Bambang kemarin waktu kami ketemu di Seknek karena ada dedakan pertemuan kemarin tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 itu di Seknek, tadinya tanggal 10 hari Selasa. Tapi karena Menseknek itu mau ke Amerika bersama Bapak Presiden, dimajukan. Jadi kita tunggu hari Selasa itu Pak Isradi, karena bilang Pak Bambang ini ada tambahan pemikir baru ini, Rektor. Ditunggu-tunggu ternyata karena dia nyebrang ke Sulawesi tidak dapat tiket kayaknya. Jadi dia atau mungkin strateginya dia supaya dia aja berdua ketemu dengan kepala badan otorita itu kadang-kadang kan ini kelebihannya kan puncaknya lah gitu. Kayaknya memang strateginya Mas Jaya, karena kemarin kan memang ketemu sama kepala badan otorita kan. Iya, itu strategi kayaknya. Jadi lebih enak dia banyak bicaranya ketimbang dengan kumpul beberapa orang, karena memang yang diundang hari Selasa itu hanya 8 orang aja, termasuk Pak Isradi ada di dalam catatan undangan itu. Tapi dia sengaja tidak datang, padahal awalnya sudah janji dengan saya, kita ketemu ya. Tapi tidak lama mau tunggu-tunggu kirim tiket justru pagi-pagi tiketnya. Ada apa ini? Wah, ini yang nggak ngerti saya. Silakan aja dikorek apa maksudnya itu. Baik Mas Jaya. Saya kira penting juga nih masyarakat Kaltim mendengar semacam mungkin poin penting yang ingin disampaikan Prof. Mas Jaya setelah masuk dalam tim transisi IKN. Oke. Jadi pertama waktu kita seluruh yang ada dalam tim transisi itu diundang oleh Menseknek. Kata kunci yang disampaikan oleh Menseknek, Pak Pratikno, kegiatan pemindahan ibu kota tidak boleh gagal. Itu kata kuncinya. Sehingga tim transisi ini dibebani beberapa aktivitas yang harus mampu berkolaborasi, berkoordinasi, kemudian berkomunikasi dengan lembaga-lembaga kementerian lain yang terkait. PUPR, kemudian lingkungan hidup, kemudian kehutanan, pertanahan, dan penganggaran. Jadi semuanya itu. Sehingga oleh Pak Kepala Otorita menjelaskan bahwa aktivitas kita ini, bahkan Pak Denny sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah suatu keajaiban, Pak. Karena kenapa keajaiban? Waktunya terbatas, ingin menciptakan kota modern, ya, tetapi bernuansa dengan Forest City. Artinya kota modern di dalam sekitaran hutan yang sekitar 60-70%. Ini kan sesuatu yang kalau Pak Denny bilang ini kalau keajaiban itu Candi Borobudur ini nanti kalau ini terwujud juga keajaiban baru yang lahir di Indonesia gitu loh. Sehingga dibutuhkanlah para pemikir-pemikir. Ini akan ada tambahan ini Pak yang di SK-kan khusus nanti oleh Badan Otorita termasuk Pak Rektor ini. Pak Rektor Balikpapan ini sama Pak mantan Rektor UI Prof. Gumilar itu
untuk melengkapi, karena ternyata setelah kita diskusi tidak cukup ini orang ini. Cukup ya. Kalau tugasnya berat, dalam waktu 2024 tahap pertama harus selesai, itu yang pertama. Jadi intinya tidak boleh gagal, pekerjaannya berat, kemudian personilnya. Tetapi saya kira di dalam yang selain saya lihat orang-orang hebat semua. Saya aja yang ini kok saya masuk di sini ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita ikut aja meramaikan. Sehingga kami lebih banyak dibebani atau mencoba mengakomodir atau mencoba memfasilitasi, karena antara pelaksanaan percepatan seperti Pak Moderator sampaikan, percepatan pembangunan dan pemindahan dengan kondisi existing sekarang tentu banyak problem, ada masalah. Itu sementara tidak boleh dikerjakan satu-satu. Jadi ini harus paralel. Jadi kondisi misalnya persoalan lahan, kemudian membangun fisiknya, tidak boleh nunggu selesai dulu lahan baru bangun, karena itu akan tidak mungkin terkejar 2024. Inilah yang menjadi pekerjaan berat, sehingga semua keahlian itu akan dimasukkan ke dalam tim itu yang akan di-SK-kan usul oleh badan otorita untuk mencoba mengejar itu, Pak. Jadi intinya kami juga menyampaikan kemarin, karena kami tahu kondisi sekarang yang ada, bahwa keluhan atau harapan masyarakat itu jangan sampai terpinggirkan. Harapan masyarakat jangan sampai tidak dilibatkan. Contoh kecil yang seperti kemarin disampaikan pada pertemuan itu oleh Pak Bambang. Diperkirakan pekerja untuk membangun fisik ini itu sekitar 200.000 orang, Pak. Oke. 200.000 orang. Kalau itu semua dari luar, mengaturnya aja susah. Saya bilang tidak boleh. Ini kita pakai konsep yang samalah dengan konsepnya yang ada di sekarang ini, 60-70 atau 70-30, 60-40. Jadi harus diberdayakan 60% itu adalah masyarakat lokal. Sehingga dia terlibat, merasa memiliki. Persoalannya adalah bagaimana SDM kita. Ya memang sejak sekarang saya dengan Pak Rektor ini akan mencoba mengupgrade sedikit kemampuan masyarakat sekitar dan generasi muda yang lain untuk bisa bersaing menjadi pemain di dalam aktivitas percepatan pembangunan dan pemindahan ibu kota itu. Mungkin seperti itu yang intinya, tidak boleh gagal, waktunya sangat mepet, sisi lain, tapi pembiayaan, makanya keluarlah beberapa aturan yang mengikuti. Jadi ada Undang-Undang Nomor 3 yang seperti kita ketahui, Undang Ibu Kota Negara, kemudian Perpres 63, 64, 65 itu terkait dengan perincian tata ruangnya, kemudian perolehan tanah dan persoalannya, dan tak kalah pentingnya peraturan pemerintah juga ada 17 tentang pendanaan. Jadi semua sudah ada ikutannya sesungguhnya ini. Sisa bagaimana mengkolaborasi atau mengkoordinir elemen-elemen ini bisa menjadi satu. Terlebih di awal pelaksanaan yang segmen pertama ini, pembangunan Istana Negara. Baik, Prof. Mas Jaya. Ini kan sekitar 2 minggu ya sudah bekerja efektif. Kalau di internal tim ahli Prof. Mas Jaya, apakah ada ya komunikasi secara formal untuk mendiskusikan terkait dengan perencanaan yang mungkin perlu dievaluasi dari perencanaan-perencanaan yang sudah ada sebelumnya? Semua pada mempelototi ini. Jadi kita memang ada grup WA sekarang dengan pembagian-bagian bidang yang ada. Jadi ada yang khusus tim ahli, punya grup, saling memberikan informasi, termasuk aturan-aturan yang mengikat, grup perencanaan yang lama. Sebab yang paling konsen sekarang ini secara kelembagaan adalah PUPR. Tanggal 16-17 itu Dirjen Cipta Karya, Ibu Diana bersama tim yang dibentuknya untuk pembangunan
kantor Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, lembaga-lembaga itu sudah turun nih ke lokasi nih tanggal 17 untuk melihat titik-titik yang bisa dimanfaatkan. Nah, persoalannya itulah bagiannya orang-orang ahli tata ruang ini, engineer sama kayak Pak Rektor ini. Kira-kira karena lahan di sana juga kan topografinya kita tahulah. Kita tahulah kayak apa nantinya mengerjakan itu dengan waktu yang terbatas. Tentu ini membutuhkan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat sekitar. Baik, Prof. Mas Jaya. Ini Prof. Mas Jaya, kalau melihat regulasi, ada 5 ya regulasi turunan Undang-Undang IKN. Ya. Kalau menurut Prof. Mas Jaya secara substansi apakah sudah cukup powerful untuk mengakselerasi persiapan dan pembangunan IKN? Secara fungsi, apalagi di 105 sudah ada garisan fungsi-fungsi tugas dari badan otorita, termasuk tim transisi sudah ada. Apalagi makanya kita juga minta kemarin supaya kita tidak salah membaca seluruh juga, ini belum semua juga kita baca ini. Ya. Tapi 5 turunannya ini, tapi yang pasti komitmen Bapak Presiden Pak Jokowi terhadap aktivitas ini sangat jelas, bahwa itu dia akan lakukan sampai dia mengakhiri masa jabatan dan komit untuk bisa ditempati walaupun itu masih tahap awal di 2024. Baik, Prof. Ini kan kalau sesuai dengan apa ya, tugas utama dari tim transisi itu kan adalah salah satunya adalah mempersiapkan dokumen perencanaan yang secara holistik dan itu akan menjadi referensi tunggal. Apakah ini ada deadline-nya, Prof. Mas Jaya? Karena kan nanti kan jadi pijakan dalam bekerja. Jadi sekarang ini Pak, jadi semua bidang-bidang kan ada ini, yang saya katakan tadi, kelembagaan dan kementerian yang terkait. Secara detail, misalnya, khusus membangun Istana Negara, itu sudah ada di PUPR. Itu di PUPR. Itu akan diambil oleh badan otorita, dipelajari oleh badan otorita sebagai bentuk bahwa di mana sisi yang perlu lagi disempurnakan. Tidak memulai sesungguhnya ini Pak. Yep. Tim transisi tidak memulai. Semua sudah ada kajiannya. Nah, cuma memang perlu, karena itu tadi harus ada strategi, makanya kewenangan badan otorita itu tidak terlalu birokrat. Kalau birokrat kan panjang ini, makan waktu. Jadi dikasih kewenangan ya memang dari aturan-aturan ini, undang-undang, Perpres, peraturan pemerintah yang saya sampaikan tadi, itu ada ruang-ruang yang memungkinkan Pak Bambang dengan wakil kepala otorita ini itu bisa melakukan percepatan-percepatan, termasuk mengundang beberapa orang pemikir, mengundang beberapa investor untuk bisa terlibat di dalam aktivitas ini. Baik Pak, karena waktu tahap pertama ini kan tidak panjang ini ya, 2022, 2 tahun lagi, ya kan? Waktu yang sangat sempit. 19 bulan Pak. Ya betul ya kan. Efektif 19 bulan. Jadi kalau menurut Prof. Mas Jaya sebagai tim transisi nih, apa perencanaan krusial yang perlu disegerakan supaya ya tahap pertama ini mulus lah? Ya sebenarnya saya menyampaikan kemarin, kalau kita bicara kondisi tantangannya itu pasti banyak. Tapi mengerjakan sesuatu yang besar kita harus optimis. Ya itu harus optimis. Sehingga kalau kita hanya memikirkan tentang problemnya, masalahnya, ya habis waktu di situ. Jadi saya sarankan memang tidak boleh kita, masalah pasti ada terjadi di lapangan, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang semua bisa menerimanya secara baik untuk kepentingan, sebab masyarakat Kaltim, semua orang berkata dengan pindahnya ibu kota negara, apapun itu dilakukan di sini, itu akan dampaknya sangat besar untuk Kalimantan Timur. Jadi personal terlibat itu urusan kedua. Tetapi pindahnya
itu bagian yang sangat menguntungkan kita. Jadi Pak Rektor Uniba ini menjadi gampang, dia cuma 10 menit sudah bisa ketemu Bapak Presiden dari kantornya. Kan enak nanti. Ketimbang di Jakarta tidak ada tiket. Nanti Misalnya. sudah, kalau dalam perencanaan kan akan sudah disiapkan 13 koridor busway. Ya itu kan enak sekali kan, enak sekali. Jadi saya kira kita bersyukurlah. Nah, sekarang kita bagaimana menyiapkan. Jadi saya sering berkata begini, kita mempersiapkan diri apa yang bisa kita lakukan untuk percepatan ini. Generasi mudanya, para rektornya, para mahasiswanya, para tokoh akademisnya, para pengusahanya, kadinnya, pokoknya semuanya lah. Kira-kira bisa berbuat apa? Makanya konsepnya Unmul itu ya kita membuat semacam seperti sama tadi dengan pikiran Pak Kurniawan tadi, bahwa ya kita harus tangguhlah karena bersaing dengan orang luar yang punya pengalaman, tentu bisa saja kita kalah bersaing. Tetapi kalau kita tangguh, bisa kita berkolaborasi dengan mereka. Ya memang Bisa. persoalan ini Prof ya masih menjadi challenge ya, kapasitas SDM kita ya di Kaltim ya. Iya, kita harus siapkan Pak. Sebab bisa nanti para pemenang tendernya apa segala macam, dia punya kualifikasi syarat untuk bisa ikut terlibat di dalam aktivitas itu. Itulah yang kami akan siapkan dengan Pak Rektor. Misalnya alumni yang mau dikeluarkan minggu ini atau bulan depan oleh Pak Rektor Uniba, ya kita misalnya itu yang kita didik, sudah siap untuk menjadi apa ada yang ahli listrik, ada yang ahli apa. Tentu dengan sertifikat yang ada, yang bisa kita jual. Kalau kita sudah siapkan kemudian tidak dimanfaatkan, itu baru kita boleh. Ada apa ini? Katanya mau dilibatkan masyarakat sekitar. Tetapi kalau kita tidak siap, sudah pindahan orang datang pekerjanya, kita masih baru mau nyusun-nyusun, baru mau mendidik 1-2 orang, baru manggili, ya terlambat lah. Jadi saya kira bulan ini itu sudah waktunya kita untuk mengakomodir atau menginventarisasi siapa sih di antara kita yang mau terlibat langsung sesuai dengan kapasitas dan keahlian serta kemampuannya. Baik Prof Mas Jaya. Saya sih berkeyakinan sebetulnya pikiran-pikiran besar dari masyarakat Kaltim itu sangat banyak dan itu juga sudah disampaikan secara formal mulai dari tahapan ketika proses pembahasan RUU IKN di Pansus sehingga badan otorita terbentuk. Ini kalau menurut Prof Mas Jaya ini, kalau menginventarisasi menginventarisasi persoalan-persoalan yang mungkin masih belum terakomodasi dan itu perlu diperjuangkan, Prof Mas Jaya. Yang sifatnya inilah, bagaimana pembangunan IKN itu bersifat kearifan lokal. Ya. Ya itu problem awal sesungguhnya itu Pak. Waktu desain ibu kota sudah ada beberapa kelompok adat itu datang ke ke tempat kami menilai itu, membawa bahwa harus ada kearifan lokal yang muncul sampai dengan gambar-gambar detailnya gitu loh, khas-khasnya Kalimantan lah. Begitu pemenangnya keluar itu tidak ada, kan repot itu. Itu tidak ada, ya kan? Karena memang ya ini kota. Yang ini juga perlu dipahami bahwa ibu kota negara ini adalah identitas bangsa yang mengakomodir semua kearifan lokal yang ada. Tetapi kami mau, karena kebetulan di Kaltim, saya waktu itu menyampaikan harusnya ya kearifannya juga ada tunjukkan-tunjukkan yang ya memang itu yang sedang akan kita coba, bagaimana ornamennya kah, apanya kah, namanya kan nanti itu menjadi bagian dari kearifan lokal, karakter budayanya segala macam, itu yang perlu kita coba seraplah. Makanya nanti ini 1-2 hari ini ya saya dengan Pak Isradi sama teman-teman yang lain diskusi kecil-kecil, kemudian melibatkan semua orang, sampaikan ke Pak Gubernur, termasuk Kaltim Pos, kita diskusikan kira-kira
yang paling pas kita untuk secara persoalan masyarakat Kaltim itu untuk bisa disampaikan bagian dari penyempurnaan ya, bukan merubah perencanaan yang sudah ada, tapi penyempurnaan yang bisa kita, kalau seandainya sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum, kita coba untuk akomodir di dalam capaian pelaksanaannya itu. Ya kita semua berharap tentunya percepatan persiapan pembangunan IKN untuk tahap pertama yang 19 bulan, Prof ya. 19 itu waktunya mepet. Itu kan bukan hanya dari sisi fisik saja, ada keperimbangan bahwa persoalan ini juga mengakomodasi persoalan sosial dan ekonomi, sehingga pekerjaan pembangunan IKN itu tidak mendapat hambatan-hambatan atau kendala. Ya, Prof ya. Ya. Kalau kendalanya pasti ada, Pak, hambatannya. Cuma bagaimana kemampuan kita untuk kendala ini bisa teratasi, semua bisa jalan seperti. Karena ya namanya membangun besar ini, ya katakan tadi, tentu tantangannya juga besar. Oke, Pak. Ya. Baik, Prof. Ini, Prof, bicara segitiga IKN ini kan, Nusantara, Balikpapan, Samarinda juga 6 klaster ini kan ya. Ya kalau kita kalau kita melihatnya di lini masa itu kan ya wajar lah kalau ada analisis yang merasa pesimis, ada juga yang merasa optimis bahwa itu akan mengerek pertumbuhan ekonomi dan memindahkan gravitasi ekonomi. Kalau Prof Mas Jaya yakin itu berkorelasi secara signifikan? Yang apanya, Pak? 6 klaster ekonomi itu, apakah nanti akan berjalan mulus dan itu akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Kaltim? Saya punya keyakinan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara ini, tentu juga harus disikapi oleh kawan-kawan bupati, wali kota di sekitaran Ibu Kota untuk bisa melakukan perencanaan yang inline gitu, yang inline dengan agenda perencanaan yang ada di Ibu Kota Negara, supaya kucuran-kucuran dana APBN, program strategis nasional juga menjadi perhatian pemerintah pusat, karena itu tidak terpisahkan. Tetapi kalau itu dia tidak mampu membaca, maka itu akan bisa menjadi Ibu Kota Nusantara jalan, tapi dia tidak mampu melakukan sesuatu lompatan yang searah dengan, sehingga aktivitasnya tidak menjadi prioritas nasional prognas yang memang dianggarkan dan dibiayai oleh APBN ataupun bantuan-bantuan lain. Jadi memang ini perlu juga ini para bupati, wali kota ikut, dan kita juga minta bahwa membangun IKN jangan sampai tidak memperhatikan daerah-daerah mitra. Kalau bahasa sekarangnya kan, kalau kemarin kan penyangga, jadi diperhalus sedikit mitranya lah. Ya misalnya PPU, kan itu akan semakin jomplang itu nantinya. Sekitar kecamatan lain kalau dia tidak mampu mencoba mengangkat apa sih yang perlu. Tapi ada Pak Isradi, gampang lah itu, bisa dia bisa dampingi itu masyarakat sana itu. Baik, Prof Mas Jaya, ini kalau dari 5 turunan RUU IKN, kalau saya memandang ya ada ini ya persoalan yang krusial itu mengenai tata ruang dan ini pertanahan ini yang ya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat kita ya kan, masyarakat di Kaltim itu. Bagaimana Prof Mas Jaya menilai? Apakah sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah di Kaltim dua regulasi ini? Saya kira begini, persoalan pertanahan ini persoalan yang tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Sehingga kepentingan individu gitu ya, kepentingan individu saya kira tidak mungkin masuk semua di dalam perpres ini, peraturan ini. Tetapi secara keseluruhan itu akan mengikat. Jadi bahasanya kemarin Pak, karena memang kita diskusikan juga, ini kan akan kita mengalami persoalan lahan, persoalan kepentingan masyarakat.
Jadi bahasanya bukan ganti rugi kan gitu ya. Jadi yang disebut dengan Pak Wakil Otorita, Kepala Otorita bilang ganti adil. Nah, kalau ada memang sesuatu yang perlu dikonsekuensi negara untuk melakukan berbagai aktivitas, jadi yang dilakukan itu adalah ganti adil. Artinya bagaimana mereka merasa bahwa itu wajar dan pantas. Nah, itu perlu pendampingan. Misalnya kami mencoba menginventarisasi siapa di antara dosen-dosen pakar hukum kami, pakar tata ruang, pakar apa itu terlibat di sekitar ibu kota negara untuk memberikan pemahaman pendampingan. Pendampingan itu bagian yang akan kita coba lakukan dalam waktu dekat. Supaya apa? Begitu ini turun semua untuk dieksekusi, semua bisa paham. Tapi kalau toh itu belum, maka akan coba didiskusikan. Dan memang saya katakan tadi ini pekerjaannya berat memang. Karena persoalan lahan ini, ya kadang-kadang ada orang yang memang mengakui, tapi memang dia punya legalitas, punya sertifikat. Ada juga orang yang merasa, ya mungkin hanya mau, saya punya tapi belum tentu punya. Inilah semua yang perlu dilihat secara seksama tanpa mengorbankan. Saya sependapat dengan Pak Wakil Otorita, Kepala Otorita, bahwa kita konsepnya adalah ganti adil. Siap. Dia aja nyari. Apa namanya? Isigo itu loh. Isigo. Setelah efektif bekerja 2 minggu, Pak Mas, apakah tim transisi sudah bertemu secara formal dengan Badan Otorita, Kepala Badan Otorita? Sudah. Sudah ya. Jadi pertama kita ketemu di gedung utama Sekretaris Negara, dipimpin oleh Pak Pratikno, didampingi oleh Pak Bambang, Kepala Otorita, serta penasehatnya Pak Wakil Menteri Kehutanan. Jadi ketemu ada hal-hal penting Pak yang disampaikan tim transisi kepada Badan Otorita dan Mensesnek. Iya, Pak Bambang menyatakan ya kami bersyukur bahwa pemerintah ini menyirisi gitu loh dengan membentuk tim transisi. Karena itu kan tim transisinya konsekuensi yang ada dalam tim transisi adalah menjadi tanggung jawab Sekretaris Negara, Mensesnek. Jadi operasionalnya, pembiayaannya, apa segala macam itu semuanya masuk dulu di pos besarnya di Sekretariat Negara. Karena dia punya SK, dia tanda tangan gitu Pak. Ya. Nah, turunan berikutnya menjadi tanggung jawab Kepala Badan Otorita yang nanti akan mengakomodir lagi beberapa pakar, beberapa kepentingan masyarakat yang memang bisa banyak bicara dan memberi masukan supaya itu bisa berjalan dengan bagus. Baik, Prof. Mas Jaya. Ya mudah-mudahan kerja-kerja dari tim transisi IKN ini memang bisa bekerja gaspol lah ini, kayaknya harus gaspol juga ini ya. Karena tahap pertama itu kan di titik krusialnya dari tahap pertama dengan tenggat waktu yang sangat pendek, Pak Prof. Mas Jaya ya. Baik, Prof, saya geser ke Pak Isradi ya, Prof ya. Siap. Pak Isradi, tadi kita sudah dengar dari Prof. Mas Jaya dan kita sudah tahu bersama ini cuma 2 ini Pak Isradi ini cuma 2 nih perwakilan Kaltim di tim transisi. Gimana Pak Isradi melihat komposisinya, sudah ideal atau ini masih kurang banyak ini mengakomodasi orang Kaltim? Iya, saya yang pertama, minggu lalu saya sudah nulis terkait ini, tapi saya sampaikan selamat bergabung dengan Bu Hetiva dulu. Ini siap. dalam kita. Selamat bergabung Bu Hetiva, terima kasih. Sekedar menyampaikan mengamati. Ya, sejak awal ini Bu Hetiva adalah anggota DPR RI yang turun memantau pembentukan IKN. Jadi mulai dari IKN belum ada sampai saya kebetulan ikut di dalamnya semua. Terus yang kedua tadi terkait pertanyaannya, apakah tim transisi ini sudah cukup? Nah kemarin awalnya waktu saya menulis kemarin itu saya menganggap belum cukup, ya kan? Tapi setelah saya diskusi dengan Kepala Otorita
kemarin atau 2 hari yang lalu kalau saya nggak salah seperti yang diceritakan sama Prof. Mas Jaya, itu saya bisa sampaikan bahwa bisa dibilang cukup, bisa juga dibilang belum cukup. Karena kenapa? Tim transisi ini kan tidak untuk sampai selesai. Ini masa transisi aja, dan ini saya sampaikan juga untuk warga Kaltim yang ada di otorita transisi ini sebenarnya bukan 2, memang yang aktif untuk di IKN ini Prof. Mas Jaya dan Pak Isran Nur. Nah, yang 2 lagi sebenarnya ada di Dewan Penasehat, ya, yang berdarah Kalimantan. Nah, akan tetapi yang saya mau sampaikan di sini, di tulisan saya minggu lalu itu memang saya sampaikan seperti ini. Saya juga waktu bicara dengan bertiga, Pak Doni, kemudian Pak Bambang Susantono kemarin, itu saya sampaikan secara terbuka bahwa kalau kita bangun Kalimantan Timur itu intinya selain infrastruktur adalah pembangunan SDM. Nah, di poin pembangunan SDM ini, masyarakat di sana itu perlu pendampingan. Ya, makanya kalau itu dijadikan kajian, saya ingin dan saya sampaikan bahwa otorita itu kurang, ya kan? Karena masyarakat Kaltim khususnya warga IKN yang di Sepaku itu harus didampingi, harus dijelaskan, ya, supaya hal-hal yang misalnya menurut mereka belum jelas itu kita sampaikan. Karena satu hal yang saya selalu sampaikan ini, jangan pernah berpikir IKN itu akan sukses tanpa membangun SDM-nya dulu, atau setidaknya bersamaan dengan SDM-nya. Di mana-mana di seluruh dunia seperti itu. Restorasi Jepang itu dimulai dengan membangun SDM, yaitu. Nah, saya rasa Pak Mas Jaya itu sebenarnya kemarin kan kami itu dengan Pak Mas Jaya sama-sama di Kalimantan University Consortium. Jadi waktu kami 24 rektor itu gabung, saya sampaikan, rektor ini harus ada yang wakili kita nih. Saya bisiki Prof. Mas Jaya, kebetulan saya sama-sama panelis sama beliau. Saya bilang, kebetulan beliau ketua KUC sekarang, Kalimantan University Consortium. Ya Pak Mas Jaya aja. Malah saya berseloroh waktu itu, ya Pak Mas Jaya kita dukunglah. Karena kalau saya tidak mungkin dipilih sama Pak Jokowi, karena waktu dia pilih nama Nusantara saya berbeda pendapat. Setelah tanggal 18, karena itu sudah diundangkan sebagai warga negara yang baik, yang paham terkait demokrasi, itu harus kami terima. Nah, itulah prinsipnya. Tapi saya itu IKN mulai ikut saya ceritakan dulu, saya termasuk orang yang beruntung dengan IKN ini. Kenapa? Pertama, berteman dengan Ibu Hetiva, orang yang menjadi tim yang ikut memantau IKN pertama kali. Yang kedua, berteman dengan Dirjen Cipta Karya yang sekarang ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Pak Danis, yang sekarang jadi ketua umum PII. Kemudian diskusi secara langsung juga dengan Pak Bambang Susantono. Jadi setiap Pak Bambang Susantono dengan Pak Doni ke sini pasti biasanya saya komunikasi, saya dapatkan informasi langsung, termasuk pembangunan terakhir. Jadi mungkin di antara semua orang yang meyakini IKN itu benar, mungkin termasuk saya, karena saya detik per detik itu saya ikuti. Dan saya meyakini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sangat bagus, sangat keren, dan kalau saya presentasi sebenarnya 90% masyarakat Indonesia mendukung pemindahan itu. Adapun tim transisi ini, kalau saya selalu memandang dari 2 sisi. Kalau orang mau pandang negatif bisa negatif, tapi kalau saya secara pribadi selalu memandang dari segi positif. Kenapa? Karena tujuannya bagus. Jadi tujuannya begini. Sebelum ada kepala otorita, itu kan tim yang akan membangun IKN itu di semua departemen sudah ada. Kepala Satgas Pelaksanaan Perencanaan IKN sudah dibentuk PUPR, begitu juga Bappenas dan yang lain. Nah, setelah dibentuk ketua otorita kan, untuk sementara yang lain ini kan SK-nya dibuat kementerian masing-masing. Nah, mereka setelah ada otorita harus berkoordinasi. Makanya menurut saya, apa yang dilakukan oleh Mensesnek untuk mengeluarkan tim transisi otorita, itu langkah yang sangat tepat. Nah, mengenai apakah cukup atau tidak, tinggal kita aja apa tujuan daripada tim transisi ini. Kalau tujuannya misalnya mensinkronkan satu sama lain, saya bisa katakan ya cukuplah. Tapi lebih sempurna lagi kalau ditambah dengan orang-orang yang ada di Kalimantan ini. Kenapa?
Harus ada orang yang stay di sini yang setiap saat ke sana memantau. Ya. Anu namanya siapa? Ya, Siklon ya. Karim. Kalau malah saya di tulisan yang lalu saya berbasis Tengahnya malah saya bilang kalau bisa ya 3 orang lagi lah atau 5 orang lagi. Tapi setelah saya ketemu dengan Pak Bambang Susantono, sepertinya akan ditambah dengan orang-orang yang akan menuntaskan. Ini bagusnya kalau saya lihat kepala otorita dan wakil kepala otorita ini orangnya low profile, ya. Kemudian hanya kan yang Jadi namanya ada ini Pak Israel, ada kemungkinan memang penambahan di komposisi transisi ya? ya kalau ada, insya Allah ada. Saya sudah melihat peluang itu ada. Ya. Ya, jadi otorita ini akomodatif, ya. Ya. Jadi ini apa tadi? Apa nih? Ada pesan khusus kayak yang dibisikin ke Pak Gubernur sama Prof Mas Jaya ini sebagai perwakilan Kaltim di transisi? Kita kini kan kalau beliau ini kan kita bisa hubungi setiap saat keduanya. Ya. Jadi itulah sebenarnya titik poin kita ini adanya Prof Mas Jaya dengan adanya Pak Isran Nur di situ. Itu kita ide apapun itu akan bisa tersalurkan. Nah, Bahkan bukan sama beliau saja, sama satgas yang lain, kepala otorita pun itu siap. Hanya kan itu bagaimana pandangan kita itu ilmiah. Jadi saya juga diskusi panjang kemarin. Jadi beliau itu kepala otorita dan wakil kepala otorita apresiasi dengan peran saya sebagai rektor selama ini yang memberi masukan. Tapi saya sampaikan, itu kan opini yang secara ilmiah masih bisa diuji. Jadi kalau misalnya kita mau tahu bagaimana yang sesungguhnya terkait itu, ya kalau perlu tim riset yang memang ikut membantu pembangunan IKN. Karena ini kan kadang-kadang banyak orang berpendapat secara lisan, malah ada yang berpendapat tidak pernah ke IKN, ada yang bicara masalah ekonomi tidak ngerti ekonomi sama sekali, ya kan? Ya itu anunya. Tapi itu yang indah, justru demokrasi itu yang indah. Selama pandangannya tidak terlalu misalnya ekstrim berbeda, itu tidak ada masalah. Saya kemarin dengan kepala otorita Pak Bambang Susantono dengan Pak Doni, saya bilang kita ini niatnya sama-sama bagus untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita meyakini hingga saat ini IKN itu bagus untuk bangsa dan negara. Akan tetapi kami bertiga, saya, Pak Doni, Pak Bambang Susantono kemarin meyakini bahwa jika suatu saat kita menemukan dalam perjalanannya bahwa ada hal yang tidak cocok untuk pemindahan IKN, itu kita harus secara ilmiah atau menyatakan tidak cocok. Jadi saya sampaikan juga kalau saya itu independen. Saya sampaikan ke beliau, apakah nanti saya di otorita atau bukan di otorita. Karena ini kan akan jadi jejak digital, ya kan? Ini juga akan jadi utang kita kepada generasi kita yang akan datang. Hanya sampai hari ini, saya tertarik dengan siapa kemarin, salah satu yang pernah mau dicalonkan jadi kepala otorita, Dani Pomanto, wali kota Makassar. Itu satu poin. IKN ini, dia bilang gini, IKN ini Bahtera Nabinu. IKN ini, kalau kita bangun Jakarta itu, akan 2 kali lipat biaya IKN. Yang ketiga dia bilang, Majapahit itu tidak dihancurkan sama siapa-siapa, tapi dihancurkan oleh Gunung Merapi atau misalnya potensi bencana yang ada di Pulau Jawa. Jadi pada dasarnya inilah karunia Allah. Meminjam kata-kata Pak Isran Nur. Jadi saya betul dari Pak Isran Nur itu saya bercerita panjang, beliau bercerita panjang itu saya baru dapat bahwa di awal ini poin Kalimantan Timur untuk jadi IKN ini bukan. Akan tetapi mungkin karena Kalimantan Timur adalah salah satu pulau yang diambil batu baranya sabar meskipun pembagian tidak bagus, diambil kayunya habis meskipun tidak bagus, diambil macam-macam lah minyaknya, minta pembagian hasil tidak diambil, banyak perusahaan yang misalnya maju tidak memberikan bantuan kepada Kalimantan Timur, tapi yang lain sabar. Tapi saya sampaikan, saya sebagai rektor, kalau belum ada yang akan teriak, saya akan teriak untuk Kalimantan Timur. Tapi ini Kalimantan Timur, ide ini sekarang inilah yang terbaik untuk yang ke depan. Kenapa terbaik? Tentu bertanya. Jadi saya diskusi panjang dengan teman-teman. Kebetulan saya pernah sekjen Dekan Teknik se-Indonesia. 26 pagi Pak Jokowi mengumumkan IKN. 26 siang saya kemudian Dekan UI
yang kemudian ketua FDT saat itu, Prof. Nisan, dekan UGM, dan dekan Unhas. Itu kita sudah mendukung. Yang kemudian di tanggal 27 Agustus, kita semua mendukung. Termasuk Forum Rektor, termasuk PII. Jadi kalau misalnya bicara teknis, bicara smart, bicara strategi, apa yang disampaikan Prof. Pasca bahwa ini kajian yang sangat dalam. Ya kan? Nah, untuk itu, karena ini rahmat yang bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya IKN ini satu hal. Now or never, ya. Nah makanya kalau misalnya terkait perdebatan itu, kalau kita lihat ruhnya, tidak ada yang berdebat. Seluruh Indonesia itu 90% percaya. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu hampir semua bisa terjawab. Yang pertama, ada yang bilang mahal. Mahalnya di mana? Ini sampai 2045 kok. 30 triliun itu tahu nggak? Cuma 2 tol. Satu tol Balikpapan Samarinda itu 16,3 triliun. Jadi kalau 2, apalagi kan sejak Indonesia merdeka, kasihan banget ini yang Kalimantan Timur. Terus ada yang bilang, oh jangan Pak, COVID udah selesai, udah ditunda kok seharusnya tahun 2020. Ya, apalagi. Dan saya catat, ini perlu jadi kunci. Pemindahan IKN itu satu. Untuk pemerataan ekonomi. Sekarang orang tahu semua, di Jakarta ya pusatnya ya terkait PDB. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan. Baru saja disebut IKN, ini tahun ini sudah mulai dibangun tol. Coba bayangkan, kalau tidak ada embel-embel IKN itu tidak akan dibangun tol. Begitu juga dengan pembangunan geliat ekonomi. Baru dikatakan akan dibangun IKN, sudah akan ada smelter. Ya. Nah itu coba bayangkan. Terus pemerataan penduduk. Penduduk Indonesia 150 jutaan jiwa di Jawa. Ya kan. Dan itu saja kata kuncinya saya sampaikan. Tim transisi adalah ini ide brilian, memang harus ada seperti ini karena sebelum munculnya otorita dalam arti sesungguhnya. Jadi ini setelah transisi IKN ada otorita IKN dalam struktur yang sesungguhnya, karena ini semuanya memang mensinkronkan, harus ada satu komando dan komandonya untuk sementara di tim transisi itu adalah. Ya baik Pak Isradi. Ya. Saya kira hal yang penting juga di transisi itu tim komunikasi ya. Bagaimana mengkomunikasikan kepada publik bahwa mulai dari tahapan persiapan pembangunan hingga pemindahan nanti ya selain berpijak pada regulasi yang sudah ada juga tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat ekonomi dan sosial masyarakat. Memang kalau bicara mengenai polemik ya Pak Isradi ya, kalau saya melihatnya itu mereka lebih menilai dari sisi ini. Dari aspek prosesnya bukan substansi. Jadi perdebatannya bukan pada substansi. Ya walaupun proses legislasi undang-undang IKN itu cepat, kalau cepat berkualitas kan itu menurut saya bagus. Iya, jadi begini. Kalau dikatakan juga proses itu cepat, itu kayaknya kurang bijak juga. Karena ini kan sudah sangat lama. Saya ngambil contoh misalnya, kan bicara IKN ini tahu nggak sejak kapan? Kalau kita buka YouTube, Andrinov Chaniago itu sudah mulai membicarakannya sejak 8 tahun yang lalu. Terkait visi Indonesia di tahun 2033. Ya. Nah itu sudah diskusi setiap kali Jakarta banjir, Jakarta macet, itu dibahas. Makanya tuh kalau mengenai pemindahan IKN kan bukan hal baru, bukan zamannya Joko, zamannya Soekarno, di zaman Belanda pun udah dilakukan. Ya itu, jadi itu. Terus yang kedua, di zamannya SBY juga dilakukan. Panjanglah ceritanya kalau itu ya. Kebetulan saya juga dalam banyak hal ini, tadi saya bilang beruntung karena berteman dengan banyak, termasuk Pak Andrinov Chaniago yang termasuk mengidekan itu. Nah, yang saya mau sampaikan, proses itu kan panjang. Semua orang tahu bahwa legislasi itu sebelum misalnya dibahas itu kan masuk dulu, dikasih draft undang-undangnya dulu, kemudian ada waktu untuk masuk di proses legislasi, kemudian itu diinfokan. Hanya ini kan kita kelemahannya tidak semua masyarakat Indonesia itu aktif membaca, punya literasi yang bagus. Ya. Di proses itu kan yang perlu dipahami begini. Undang-undang yang keluar di nomor 3 tahun 2022 itu kan
hal-hal yang dasar, maksudnya hanya tidak enak bahwa undang-undang itu hanya menentukan bagaimana memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kan itu aja yang urgent dan mendesak, bahwa ada namanya kepala otorita. Kan itu aja. Nah, kemudian yang sekarang di peraturan pemerintah diperpanjang. Kalau mau dibilang ada orang kecewa terkait bagaimana proses itu, saya yang harus kecewa, tapi kami ini seorang demokrat, ya kan. Kalau misalnya mayoritas mendukung itu dan menyatakan itu baik, kita harus mengabaikan kepentingan pribadi dan pendapat pribadi, gitu kan. Jadi hanya itulah indahnya. Jadi yang indah menurut saya karena kan bukan urgensinya yang dimasalahkan. Yang sekarang yang dibahas karena prosesnya saja. Prosesnya. Ya prosesnya saya. Tapi kalau kita telusuri prosesnya, sebenarnya kan panjang. Itu panjang itu. Ya kan, hanya kita mungkin kadang-kadang ada kecenderungan mau dipanggil satu-satu untuk dijelaskan. Kan tidak begitu sebenarnya kalau konteks demokrasi. Ya. Tapi apapun itu, begini, ini ide manusia, ya kan? Bisa jadi ada peluangnya, di suatu saat ada kekurangan. Saya untuk teman-teman kami, kalau saya secara pribadi selalu menganggap yang berbeda pendapat itu kawan berpikir. Dan kalau saya setiap ada hal yang berbeda itu kami kaji secara ilmiah, ngasih contoh. Dulu di awal-awal orang ngomong, kenapa sih pilih Kaltim itu, pilih Sepaku, itu kan akan kekurangan air. Ya kalau kami kaji. Kami diskusi dengan Dirjen Cipta Karya yang kebetulan teman di PII, kemudian kami diskusi dengan Pak Menteri secara langsung, akhirnya ya ini kan kalau bicara airnya dari air tanah itu tidak cukup. Tapi kita akan pakai dari proses air permukaan. Jadi, maksudnya justru kalau kami semakin banyak yang mengkritik semakin bagus karena kita bisa bagaimana memecahkan masalahnya, gitu kan? Coba saya tanya, Pak Ajit Kurniawan, kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugurkan IKN itu? Tidak ada. Ya, baik dari misalnya yang betul-betul anti maupun tidak. Saya biasa panggil orang-orang yang betul-betul misalnya, di oposisi, kita diskusi. Kemudian saya tanya 3 kali pertanyaan itu dia sudah menyerah bahwa dia tidak punya data valid terkait itu. Akan tetapi kalau saya sangat meyakini bahwa pemindahan ini, IKN ini indah. Nah sekarang Prof. Mas Jaya ada di sana. Apapun yang Bapak sampaikan itu sampaikan aja. Insya Allah akan sampai ke kepala otorita. Saya saja yang bukan anggota tim transisi, kalau ada memang ide yang besar terkait IKN, insya Allah akan kita kasih. Ya kalau Pak Isradi ini walaupun di balik layar, tapi bisikannya kenceng ini. Ya karena saya berteman dengan Prof. Mas Jaya, jadi Prof. Mas Jaya di transisi itu sudah sama dengan saya juga, ya kan. Tapi kan alangkah indahnya kan Pak Mas Jaya ini kan bintang 4, saya satu bintang. Jadi kan kalau beliau di atas, saya kan jadi Pak Gubernur dengan Pak Mas Jaya ini anggaplah jenderalnya. Jenderal itu kan harus duduk di atas meja mana? Nah, harus punya seorang kolonel. Nah, kolonelnya ini saya. Ya kan? Ya, gitu. Oke Pak Isradi ini nggak kerasa nih hampir 1 jam. Ini terakhir mungkin saran konkret untuk tim transisi dan badan otorita untuk tahap pertama persiapan dan pembangunan IKN yang cuma 19 bulan ini, gimana supaya ini akselerasinya bisa ya sesuai dengan targetnya. Ya kan ini kalau di tim transisi itu sudah benar Prof. Mas Jaya tadi bahwa akan mensinkronkan nanti peran masing-masing semua. Sinkronisasi ya Pak Isradi ya? Ya, disinkronkan. Jadi kalau selama ini kan mereka juga apa dasar hukumnya mereka akan berkoordinasi dengan otoritas sementara dia di-SK-kan sama menteri masing-masing. Menteri Bappenas meng-SK-kan, Menteri PUPR. Nah, dengan adanya Mensesnek ini masuk. Kemudian yang masuk itu di tim ahli itu kan bukan orang sembarangan juga. Pak Mas Jaya itu sudah ikut di tim penilai pelaksanaan IKN. Terus yang kedua, Pak Gubernur itu sudah representatif. Yang ketiga, kan itu ada juga Sofia Sibarani yang memenangkan hasil kemarin. Iya kan? Jadi ini sebenarnya upaya menyatukan tokoh-tokoh yang memang terlibat sebelumnya untuk jadi satu di bawah satu komando otorita IKN sambil mencari format yang ideal siapa yang akan melaksanakan. Tapi saya sampaikan kemarin, saya 3 kali Pak Bambang Susantono ke Balikpapan dan Pak Doni itu
pertemuan pertama apa yang saya sampaikan? Konsep IKN ini hebat. Ya kan? Kita butuh Pak Kepala Otorita dan Kepala Wakil Otorita butuh seorang yang mampu mengkomunikasikan dengan baik. Ya bukan sekedar misalnya kayak kelas wartawan kemudian mencatat, memberitakan, bukan begitu. Yang mampu misalnya kayak begini. Ada orang bilang misalnya ini tidak sesuai dengan prosesnya singkat. Ini harus ada orang yang mengkomunikasikan prosesnya tidak singkat kok. Oh ini kurang air, harus ada yang mampu menulis, berbicara dengan sejumlah referensi bahwa ini bisa. Ada yang bilang, oh ini merusak lingkungan, harus dikomunikasikan dengan baik. Kenapa? Di Indonesia, jangankan misalnya bukan profesor saja banyak yang kurang baca. Buktinya masih ada profesor yang IKN karena kurang baca kalau menurut saya. Ya, kurang kemampuan mencatat yang disuarakan dan menyuarakan apa yang dicatat itu masih kurang balance. Ya, jadi saya selalu berselor begini. Saya sampaikan wartawan, jangan pernah berpikir ada profesor berpendapat kemudian itu dikatakan benar, enggak. IKN ini ilmu baru. IKN ini ilmu kompleks. Ya kan? Tidak no, ini grup besar ini dari ini berpendapat ini, enggak, kan keilmuannya beda. Kita kalau seorang intelek itu tahu yang tahu masalah itu adalah yang betul-betul mendalami. Ya kan? Jadi saya sampaikan, saya secara berseloroh sampaikan ke Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita. Tim transisi IKN untuk sementara itu masih perlu ditambah 2-3 orang hingga 5 orang dari Kalimantan yang harus mendampingi masyarakat setiap saat. Ya kan? Coba bayangkan jadi saya minta izin kemarin Kepala Otorita. Saya minta izin, saya akan independen, akan menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan salah satu yang benar yang saya sampaikan, di IKN nanti jangan elit saja, harus dibantu sama orang-orang yang harus ke lapangan, melihat setiap saat, ya kan. 2022 sampai 2024 itu kita harus hati-hati, kita harus menata dengan baik, ya kan. Ya. Kita juga jangan berbicara ini asal misalnya harus ada jejak digitalnya bahwa memang mereka pertama ini Pak Isradi ya, tahap pertama ini menjadi landasannya untuk take off kan ke tahap berikut. Landasan. Kalau kami jujur saja secara hati nurani yang paling dalam, kami itu akan mendukung sepenuhnya tim transisi Otorita IKN saat ini atau nanti, dan semua hal-hal yang misalnya apakah itu negatif kami akan mencoba mempositifkan. Jadi saya ini secara pribadi karena pertama saya meyakini bahwa pemindahan IKN itu benar, sehingga saya menganggap pandangan, ide, berdebat itu amal jariah bagi saya. Itu jadi Pak Mas Jaya tidak perlu takut, Jenderal Mas Jaya dengan Jenderal Isran Nur tidak usah takut, ada Kolonel Isradi bisa jalan. Karena kalau Pak Isradi sudah biasa ini, sudah biasa ini debat kandidat calon wali kota kan ya. Enggak, kalau saya itu selalu memandang positif setiap persoalan. Jadi misalnya kayak gini, saya jadi otorita, kalau misalnya saya sudah lakukan yang terbaik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak, saya selalu berpandangan begini, ini pasti yang terbaik yang dikasih sama Tuhan. Nah gitu, itu cara pandang positif, jadi positivisme. Tapi saya sampaikan, kalau ada pengawal utama IKN di Nusantara, dan kalau ada yang mau berdebat dalam bidang apapun, Isradi Zainal dari Kalimantan Timur siap. Ya. Guru besar atau Jenderal Bintang 5, saya siap. Ya, memang karena luar biasa. Ada Jenderal Hetiva juga di sini. Di sini ada Kolonel Isradi, aman sudah semua. Bu Hetiva masih bergabung, Bu Hetiva? Masih. Aku nyimak. Kayaknya kita perlu dengar ini nih. Perlu dengar perwakilan Kaltim kita dari Senayan lah ya. Sebelum diskusi ini kita tutup. Mungkin Bu Hetiva punya apa ya? Kita pengen dengar suara Hetiva agar ya tahap pertama ini yang jangka waktunya relatif pendek, nggak sampai 2 tahun, bisa berjalan sesuai dengan targetnya. Monggo Bu Hetiva. Perlulah kita dengar suaranya. Baik. Kedengeran ya, Mas Ajit. Jadi saya tadi menyimak nih apa yang disampaikan Pak Prof. Mas Jaya dan Pak
Dr. Insinyur Isradi dengan sederetan gelarnya yang susah. Jadi ini dua orang yang menjadi kebanggaan Kaltim ya, dan saya rasa ke depan gitu ya kita memang harus bekerja sama dan berkolaborasi lebih erat dengan media juga ini Prof, gitu ya, supaya apa yang diharapkan tadi Pak Isradi juga, jadi bahwa kita semua lebih positif dan optimis gitu melihat peluang-peluang yang terbuka, dan jika ada catatan-catatan kritis kita sama-sama mencari solusinya. Kita sudah ada salurannya kan, sekarang sudah ada Prof. Mas Jaya, dan saya juga yakin channel itu kan tidak satu gitu. Jadi Pak Isradi juga dia saking aktifnya sebenarnya channel dia tuh kemana-mana gitu. Ini kalau Pak Isradi sudah multi platform Bu Hetifah. Multi platform dia. Jadi dan kita semua juga begitu sih, teman-teman media juga Kaltim Pos ya kita tahu lah jaringan yang sangat luas menasional, dan pressure media juga sesuatu yang sangat penting untuk menjadi tadi channeling aspirasi dari masyarakat Kaltim. Dan kita nggak akan berhenti sih, karena kan memang aspirasi juga bervariasi gitu. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang harus kita dengarkan. Jadi ya sebagai anggota dari tim ahli memang nanti akan sangat lelah mendengar gitu ya Prof ya. Dan kita juga mencoba untuk membangun satu link yang lebih kuat lagi antar berbagai unsur di luar mungkin lembaga yang resmi. Karena kalau misalnya satu plan yang bagus tentang IKN ini mau jalan, kuncinya kan perencanaan strategisnya disusun dengan baik, gitu kan seperti itu. Tapi orang-orangnya siapa yang akan menjalankan, dan yang tidak kalah penting ada anggarannya apa enggak, gitu kan. Nah, jadi kita sama-sama mengawal itu. Nanti juga Prof. Mas Jaya, kita ya sama Pak Isradi kita ketemu lagi besok ya, mudah-mudahan sore ya, dilengkapi dengan hadirnya teman-teman media juga diundang nih Mas. Siap Bu Hetifah. Tunggu ya, kebetulan ada hadir Mas Wicak yang menjadi koordinator dari tim ahli, di mana Prof. Mas Jaya juga ada di sana, jadi tambah seru lagi, kita lanjutin gitu ya, apa yang sudah kita bahas hari ini untuk bisa di follow up dengan berbagai action, baik itu menyangkut ya mungkin policy-nya gitu ya, maupun action-action lain yang terkait dengan pembangunan SDM dan lain-lain. Saya juga selalu mencatat, karena setiap kali Prof. Mas Jaya bicara, kita ketemu di TVRI juga ada hal baru, setiap kali ini ada info-info baru. Mudah-mudahan ya Prof, niat dan upaya yang dilakukan oleh teman-teman di tim transisi ini bisa membuahkan hasil. Nah, tadi banyak nih pasukannya nih, kalau pasukannya kayak Pak Isradi gini kita sangat senang sekali. Dan teman-teman Kaltim Pos, makasih nih, aku tadi sih sebenarnya niatnya betul-betul ya ingin menyimak nih beberapa catatan penting lagi, nanti PR aku apalagi gitu kan. Untuk ini Bu Hetifah, untuk next lah ya, talkshow berikutnya nanti Bu Hetifah ya. Spesial untuk Bu Hetifah. Kalau saya kayaknya lebih banyak ini, nanti kan saya akan ke PPU juga, saya ajak juga Mas Wica, kalau Prof. Mas Jaya ada waktu, yuk kita nyebrang hari Minggu, kita akan ketemu dengan berbagai stakeholder, pelaku-pelaku ekonomi di sana, termasuk ekonomi kreatif, pariwisata. Di sini juga ada teman-teman Uniba yang menjadi pengampu ya, soalnya teman-teman Uniba ini dari tadi pagi ya, launching marketplace dan lain-lain gitu. Jadi itulah action-action konkret yang dibutuhkan ya, Pak Isradi ya. Jadi kita sekarang udah nggak di tataran ngomongin kita dapat apa, tapi kita lagi ngomongin kita bisa melakukan apa nih, gitu. Udah nggak nanya lagi kita mau dapat apa, ya kita dapat tergantung apa yang lagi kita kerjain. Gitu ya, Prof. Mohon arahan juga ini, Prof. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Hetifah. Terima kasih Prof. Mas Jaya. Terima kasih Pak Isradi sudah memanggungkan pikiran-pikiran besarnya dalam diskusi Kaltim Pos Talk Show menyambut Ibu Kota.
Saya tidak perlu tidak perlu meng-underline lagi apa yang sudah disampaikan. Yang pasti gagasan-gagasannya sangat banyak yang menarik dan kita yakin Prof. Mas Jaya menjadi bagian tim transisi IKN nanti akan bisa bekerja dengan baik dan tentu akan mengakomodasi sekaligus mengkolaborasikan pikiran-pikiran masyarakat Kaltim agar akselerasi pembangunan IKN itu betul-betul berjalan sesuai dengan targetnya. Baik, sahabat KP, demikian. Sebelum ditutup, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Oh, siap. Gimana, Pak Isradi? Ya, jadi kita semua ini harus memahami bahwa IKN ini bagus. Jadi kami sendiri secara pribadi, apapun yang dilakukan otorita, itu insya Allah bagus untuk kita semua. Mungkin mereka ada kekurangan, tapi kita harus menutup kekurangannya. Saya secara pribadi akan menutup kekurangannya. Saya berpikir insya Allah ini bagus untuk Kaltim, bagus untuk Indonesia, dan bagus untuk dunia. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih Pak Jenderal Mas Jaya dengan Jenderal Hetiva. Wassalamualaikum dari Kolonel Isradi. Terima kasih Prof. Mas Jaya, terima kasih Pak Isradi, terima kasih Bu Hetifah, terima kasih sahabat Kaltim Pos, terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting. Mungkin terakhir kita foto bersama, bisa dinyalakan videonya Bapak-Bapak Ibu yang bergabung di Zoom meeting. Untuk dokumentasi kami, foto bersama. Jalan. Oke, sudah. Baik, terima kasih sahabat Kaltim Pos. Demikian Kaltim Pos menyambut ibu kota. Saya Ajit Kurniawan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali dalam Kaltim Pos Talk Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Aduh, minal aidin wal faizin. Ya Pak Isradi, Mas Ajit. Terima kasih Bu Hetifah. Sampai besok ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Luar biasa Prof. Mas Jaya meluangkan waktu nih.